Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, masuk. Baik, Ibanillah rahmatullahi alaikum. Yang di sini nggak usah pakai Zoom ya. Yang di sini tidak usah pakai Zoom. Yang offline jangan pakai Zoom karena rebutan sinyal. Jadi dorong. Kalau mau eksis, kalau mau narsis, ya narsis saja. Jangan malah mengganggu yang lain. Kita pertemuan keempat ya. Sekali lagi Abi sampaikan, teman-teman, materi Abi sudah di-share dan di-upload di YouTube ya. Di YouTube channel Abi mata kuliah Ulumul Quran ada di playlist Ulumul Quran. Tuh. Ada di playlist Ulumul Quran. Kita sudah sampaikan pertemuan pertama pengantar perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua Jamul Quran. Bagaimana proses kodifikasi Al-Quran. Itu ada di video pertama. Kemudian pertemuan ketiga Jamul Quran fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran di masa-masa Rasulullah dulu tidak ada pikiran sama sekali mengumpulkan. Jadi Rasulullah begitu menerima wahyu langsung menyampaikan pada para sahabat. Kemudian sahabat menuliskan wahyu itu di pelepah kurma, di batu-batu yang tipis-tipis itu. Itu belum ada kertas. Kertas baru ada setelah masa Umar bin Khattab. Kemudian di kulit-kulit onta, kulit-kulit binatang dituliskan. Tulisannya juga pakai mungkin semacam getah gitu ya, tinta kuning ya, getah. Pada masa Rasul begitu. Tetapi seluruh ayat itu dihafal. Mesti kemudian misal ya, ini misal, jangan dibayangkan sesungguhnya misal aja. Nabi Rasul misalnya, misal ya, kan nggak mungkin Nabi Rasul kan. Misal kalian para sahabat, ketika Abi mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, minal jinnati wan nas gitu kan, langsung ini Abi sampaikan ke kalian. Gitu. Kalian tingkat berpikirnya beda-beda, tingkat cepat menghafalkannya beda-beda juga kan. Sahabat juga gitu. Tapi kemudian ada sahabat yang cara menghafalkannya dengan menulis. Dan ini lakukan. Kalau antum pengen cepat menghafal Al-Quran, tulis itu. Ada riwayat dan tanda petik, ada tilawah pola Sultan Yogyakarta itu dibaiat menjadi sultan kalau dia sudah menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Meskipun tidak apa tilawah kolam. Jadi itu tradisi sampai kemudian masa Rasulullah, masa
Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ini kan tulisan juga, ya kan? Tetapi Abu sampaikan, masa Rasulullah semuanya hafal. Jadi sahabat berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua hafal dari Al-Fatihah sampai Anas. Kenapa Al-Fatihah dulu? Ya memang seperti itu, gitu. Mauqif, istilahnya tauqifi atau taken off granted atau ya maklumun nanti sudah seperti itu kalau kepala itu ditutup. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat pada waktu itu Anas, tapi tetap ingat urut-urutannya kan, ya kan? Ayat pertama yang turun apa? Al-Falaq, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus kemudian ada ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil mudassir. Terus itu ada tertibnya seperti di Quran 1 yang kurva itu, yang ayat-ayat makiyah, ayat madaniyah itu seperti itu, otomatis itu. Jadi kayak puzzle yang kemudian ditata ini dulu, puzzle yang turun dulu misalnya al-alat di tempatnya di sini, tempatnya di sini, semacam buta plok kalau istilahnya itu. Jadi begitu. Sampai kemudian 30 juz sempurna lengkap, urutannya juga sempurna lengkap seperti yang kita terima sekarang. Semua sahabat, bukan semua ya, mayoritas sahabat itu hafal 30 juz. Ya, hafal 30 juz dengan masing-masing punya tulisan. Ada yang tulisannya hanya mungkin juz amma saja, ada yang tulisannya seperti teman-teman Hampara misalnya yang sudah hafal juz amma ya. Ada yang ayat-ayat ekonomi saja misalnya ya. Tapi kemudian di masa Abu Bakar ini yang akan kita jelaskan. Jadi di masa Rasulullah dulu ada dua istilah yang harus dipahami teman-teman. Kaifiyatu jam'il Quran fi ahdi Rasulullah SAW, yaitu bisudur wa bisutur. Apa? Sebut bareng-bareng, bisudur wa bisutur. Sudur itu di hati, artinya hifdzuhu fil sudur, menjaga di dalam hati. Hafal. Misal, lanjutkan ayat berikut. Anja'ahul a'ma. Wama, wanya tipis. Wah, itu tebal. Itu kalau ditaksin perlu diperbaiki. Wama, wah, bersih. Oke, misalnya begitu, itu tertib sejak Rasulullah sampai sekarang begitu. Ya, proses fisudurnya itu begitu menghafal. Bahkan setiap Ramadan Rasulullah SAW selalu talaki dengan malaikat Jibril, murojaah, selalu distorkan kembali di hadapan Jibril. Itu sampai di akhir menjelang wafat Rasulullah SAW itu bahkan 2 kali setoran kepada Jibril. Ada riwayat begitu. Itu yang fisudur. Yang fisuturnya tadi Abi ceritakan, ada yang di pelepah-pelepah kurma, ada yang dibawa oleh Zaid bin Sabit, ada yang dibawa oleh Umar bin Khattab, ada yang dibawa oleh sahabat masing-masing bawa lembaran-lembaran yang itu ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, disaksikan oleh sahabat. Seperti ini, coba tulis. Nah, gitu kan. Misalnya, minal jinnati wan nas, silahkan ditulis. Semua menulis minal jinnati wan nas. Ayo tulis. Yang benar, kalau laki-laki jadi teman sejati. Coba tulis. Yang di zon tulis juga minal jinnati wan nas. Ini fisutur begitu. Siapa yang sudah? Lama banget. Salah. Tidak salah. Belum. Apa? Minal jinnati wan nas. Ada berapa huruf itu? Seperti itu misalnya. Dulu tidak pakai harokat, tidak pakai titik. Tidak pakai harokat, tidak pakai titik. Koma itu tidak ada. Tidak ada wakoh wasol itu tidak ada. Tapi membaca minal jinnati wan nas, panjang pendeknya itu wakoh wasolnya itu
tetap ada gitu. Yang mengherankan, masya Allah, namanya juga mukjizat ya. Sampai sekarang pun Nabi juga heran. Ini bacaannya meskipun tidak ada titik, tidak ada harokat, sama seragam. Masya Allah, itulah keajaiban Al-Quran, namanya juga mukjizat ya. Nah, tulisannya seperti ini berarti benar. Siapa yang tulisannya seperti ini? Barakallahu fikum. Satu ya. Satu nyati sama dia. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi begitu. Fisutur dalam tulisan sampai kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah wafat, masa Abu Bakar As-Siddiq akan kita bahas sekarang ini. Jangan lupa di resume juga, dikirim di Google Classroom ya. Oke, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Lam yash'ur sahabat radhiyallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum fi hajatin ila jami'il Qur'ani fi kitabin wahidin. Para sahabat radhiyallahu anhum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak merasa tidak mengindra akan kebutuhan pada mengumpulkan Al-Qur'an pada satu mushaf. Ya biasa saja dilanjutkan. Sama sekali tidak terlintas pikiran, ayo dikumpulkan mushaf-mushaf tulisan-tulisan yang berserakan di mana-mana tadi. Ada yang di rumahnya Yunus misalnya, ada yang di rumahnya siapa nama? Asma misalnya. Ya Asma bukan? Oh bukan, ya saudaranya Asma, saudara kita. Ada yang di teman rumahnya Farhan dan lain sebagainya, di mana-mana ini. Dan masing-masing tidak 30 juz itu enggak. Meskipun di dalam otak mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu 30 juz. Ya, itu. Setelah Rasulullah wafat, tadi tidak ada pikiran satupun terlintas dalam benak untuk mengumpulkan dalam satu mushaf. Hatta kasurul qatlu fil kufawi fi hurubil riddah. Sampai pada peristiwa perang Riddah. Perang Riddah, tahu perang Riddah? Perang Yamamah. Perang Yamamah tahu? Perang di mana Abu Bakar mengambil sebuah kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Itu perang Riddah. Sampai beberapa ulama menganggap yang tidak mau membayar zakat, bahkan menganggap zakat itu hanya untuk Rasulullah, bukan untuk Islam. Zakat tidak wajib, itu kan jadi murtad, dianggap murtad. Itu. Nah pada perang Yamamah itu, pada perang Riddah itu, banyak sekali para sahabat yang menghafal Quran, hafalannya sangat mungkin, gitu kan, mumtaz mungkin, gitu. Beliau syahid, meninggal dunia. Faqad istashhada fiha khalqun katsirun minal qurra'i wal hafadhati. Bahkan sampai kemudian banyak yang syahid Pak dari para penghafal Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Quran. Qila innahu qutila sab'una. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 500, ada yang wa ayyan kana fa in adada qutla halal muslimin. Berapapun itu menggoncangkan kondisi kaum muslimin. Coba misalnya ulama meninggal itu aja, wah ini ulama ya, apalagi sahabat pada waktu itu membuat kaum muslimin jadi bergoncang, penghafal Quran hilang. Fakhasya Umar bin Khattab min dzalika ala diya'i bagi suhufi fafakkara fi 'ardil amri ala Abi Bakr yaquma bi jam'il Quran. Kemudian yang terlintas pertama kali di dalam benak adalah Umar bin Khattab. Ini kalau dibiarkan terus ini bisa-bisa Al-Quran hilang dari dunia. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran, para sahabat yang menyimpan Al-Quran, yang mushaf-mushaf disimpan oleh mereka itu pada meninggal dunia, sehingga bisa hilang. Karena itulah kemudian Umar bin Khattab berinisiatif menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran.
Rawal Bukhari ana Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan Imam Bukhari sampai yang cerita itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ketua panitia pengumpulan Al-Qur'an. Arsala ilayya Abu Bakr maqtala ahli Yamamah. Wa faizan Umar bin Khattab indahu. Abu Bakar datang kepadaku pada saat perang Yamamah, perang Riddah, perang Mu'tah, perang apa? Perang memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat tadi. Tiba-tiba di sisinya ada Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar radhiyallahu, kemudian Abu Bakar berkata kepada siapa? Zaid bin Sabit. Inna Umar atani. Wahai Zaid bin Sabit, seperti itu. Ini untuk mempermudah pemahaman saja. Wahai Zaid bin Sabit, Umar itu mendatangiku. Kemudian dia berkata, innal qatla qad istaharra istadda. Perang Yamamah ini betul-betul dahsyat sekali. Istadda yauma Yamamah bi qurra'il Qur'an. Dahsyat sekali dan sampai kemudian banyak pembaca Al-Qur'an, qurra'ul Qur'an wafat. Wa ini asya ayyastahirul qutla bil qurra'i ayyastahirul qatlu bil qurra'i bil mawatin. Fayadhhabu katsirun minal Qur'ani wa inni ara an ta'muru bi jam'il Qur'an. Ini Abu Bakar masih cerita kepada Zaid bin Sabit bahwa dia didatangi oleh Umar bin Khattab, yang Umar itu khawatir dengan dahsyatnya perang Yamamah yang sampai terbunuh beberapa penghafal Al-Qur'an itu, menjadikan kasiran minal Qur'an hilang, menjadikan banyak dari Al-Qur'an itu hilang. Kemudian Umar bin Khattab, wa ini aro antak murabijat Al-Qur'an. Umar bin Khattab berpendapat, aku merasa sebaiknya engkau kumpulkan Al-Quran itu, wahai Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah kepala negara, khalifahnya. Untuk Umar. Kemudian aku bertanya pada Umar. Aku berkata kepada Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bagaimana kami melakukan itu sementara itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau disebut bid'ah, ini bid'ah yang pertama sebetulnya. Mengumpulkan Al-Quran ketika Rasulullah SAW tidak mengumpulkannya. Gitu. Tapi Umar bin Khattab berpendapat, hadza wallahi khairun. Jadi ini memang murni ijtihad dalam tanda petik Umar bin Khattab. Dan kasus Umar bin Khattab terkait hukum-hukum Islam selain ini banyak sekali. Khoroj misalnya, pembagian ghanimah dan lain sebagainya. Umar bin Khattab, masya Allah, memang radhiyallahu anhu. Itu. Bagaimana kemudian aku melakukan ini, Umar? Padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya. Umar meyakinkan Abu Bakar, hada khairan wallahu, hada wallahu khairan. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarraha sadri lidzalika. Berkali Umar meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian Allah membuka hati Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, itu kan bahasa kita ya. Oh, toh. Benar memang, benar memang. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Oleh karena itu, wahai saya sependapat dengan Umar bin Khattab, memerintahkan kamu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Karena kenapa Zaid bin Sabit? Kita lanjutkan dulu. Qala Zaid, qala Abu Bakar, innaka, siapa bisa baca? Kalau laki-laki jadi teman sejati, kalau perempuan jadi hati sejati. Astagfirullah. Ayo, siapa baca? Baca bareng-bareng, tirukan Nabi. Qala Zaid, qala Abu Bakr, innaka rajulun syabun aqilun la natahammaku.
Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'ul Qur'ana fajma'hu. Baca sendiri deh. Kadang nggak sabar begitu. Harusnya jadi guru itu sabar juga ya. Jadi ustaz, jadi guru, jadi mu'alim itu sabar untuk memberikan, mentransfer pemahaman pada santri-santri itu. Nggak boleh tergesa. Oke, kita lanjutkan ya. Fadallahi au kallafuni nakla jabalin minal jibali makana asqalu alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Qultu kaifa taf'alun syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wa wallahi khairun. Falam yazal Abu Bakr yuraj'uni hatta syaraha Allahu sadri lilladzi syaraha lahu sadru Abi Bakr wa Umar. Fatattabi'tu al-Qur'an khafi wa sudurir rijali. Fatattabi'tu ajma'uhu min al-asbi wa sudurir rijali hatta wajadtu akhir suratul taubah ma'abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'ahadin ghairi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahu. Betul? Amin. Alhamdulillah. Jadi saya ketika didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia cerita. Ini kan cerita hadis kan, sampai kepada kita kan. Itu. Jadi bayangkan saya cerita kepada kita biar langsung nyambung dengan sahabat. Allahumma amin. Syukur-syukur bisa kumpul bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Abu Bakar berkata, "Wahai Zaid, wahai Zaid, innaka rajulun syabun." Kamu itu masih muda. Laki-laki yang masih muda. Akilun, cerdas, la tatahammaku, tidak meragukan. Waqad kunta taktubul wahya, dan kamu sungguh di masa Rasulullah dulu menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Fatattabi'ul Qur'ana fajma'ahu, dan kamu mengikuti perjalanan kronologi Al-Quran itu ya dari Al-Alaq sampai kemudian terakhir itu Ar-Riba, ayat-ayat tentang riba itu tertib gitu, maka kumpulkan itu, kumpulkan. Lalu Zaid bin Sabit bilang apa? Wallahi, demi Allah, lau kallafuni nakla jabalan minal jibal, wahai Abu Bakar, seandainya engkau memerintahkan aku agar memindah gunung ini, gunung-gunung di Mekah itu dipindah, maka na asqalu alayya mimma amarani bihi min jamil Quran. Maka itu lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran, daripada apa yang kamu perintahkan itu mengumpulkan Al-Quran ini.
Dia melanjutkan, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Bagaimana kalian melakukan itu? Dulur-dulurku, Abu Bakar, Umar. Rasulullah itu tidak melakukan itu loh. Kok kamu berani-berani memerintahkan aku melakukan itu? Paham? Maksudnya begitu ya. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya jam ukur. Itu. Sampai kemudian Abu Bakar meyakinkan, ya Allah, gimana cara membuka hati Yunus agar segera hafal juz amma. Semacam itulah bahasa kita sekarang. Amin. Tapi yang membuat hafal siapa? Allah sebetulnya. Yang membuat kemudian Zaid bin Sabit itu menerima perintah Abu Bakar itu. Kemudian Allah membuka hatinya. Jadi kan, wallahi khairun. Abu Bakar berkali kan, ini demi Allah, api Zaid. Coba bayangkan kalau banyak sahabat yang meninggal dunia, lalu bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada anak cucu kita? Coba kalau Yunus meninggal dunia, bagaimana anak? Oh benar-benar. Kalau Abu meninggal dunia, makanya Umar al-Ghazali Mus'ab bin Kafi Umar Mus'ab Ali, anak Abi. Masya Allah. Takbir. Sampai Allah membuka hati. Sebagaimana Allah membuka hatinya Abu Bakar dan Umar, lalu Zaid bin Sabit, oke deh kalau itu bismillah. Gitu. Bismillah. 30 juz bisa diambara, 4 tahun masa nggak bisa. Ya. Abi itu pengen sebetulnya teman-teman yang sudah khatam 604 halaman, hafal 604 halaman, sekali dalam 4 tahun itu ada momen 3 hari khatam 30 juz. Berani menerima tantangan Nabi? Besok Ramadan, siapa yang bisa khatam selama Ramadan itu 5 kali, minimal 5 kali datang ke Abi. Kalau laki-laki Abi belum, Abi ucapkan selamat. Abi pernah Ramadan tahun 2020 itu, 2021 itu 9 kali pertama. Kalau 2020 8 kali. Mulai kenal metode tes kan 2019 akhir. Ya, gitu. Makanya kemudian sejak sekarang azamkan Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan besok khatam minimal 5 kali. Kalau Abi begitu, Abi sudah Bismillah mengazamkan itu. Kalian berapa kali? Hah? Cari apa? A Bibi. Domah itu mencucu, fathah itu mangat, kasrah itu i. Karena bahwa alam ya ini karena Allah juga menciptakan bentuk mulutnya. Yunus itu kan selalu meringis kan, selalu tertawa gitu. Itu selalu senyum gitu loh. Itu disadari Yunus bahwa ini ciptaan Allah dan berhadapan dengan perintah Allah juga untuk menguasai Al-Quran. Itu. Ya, bukan kelemahan ya, bukan kelemahan. Ini ciptaan Allah, ya kan? Makanya disyukuri, alhamdulillah. Dengan syukur, ya, makanya sering itu Abi sampaikan, selama dia Muslim, sebetulnya dia sudah hafal Al-Quran. Masih ingat apa yang disampaikan? Walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, betul? Karena Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu adalah Al-Quran. Karena kita bersyukur sudah hafal Al-Quran, walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dengan syukur yang benar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi asyadid. Allah yang akan nambah hafalan itu. Allah yang akan merubah bentuk kudrahnya Yunus. Kita ini siapa sebetulnya? Di sisi Allah kita ini makhluk kan? Makanya kemudian libatkan Allah terus. Sebagaimana Zaid bin Sabit kan gitu kan? Takbir. Sampai kemudian Zaid bin Sabit berusaha mengumpulkan Al-Quran itu baik minal asabi. Asabi itu kayak pelepah gitu. Asap itu kulit pohon yang tipis atau ada juga yang mengatakan daun, ada juga itu. Jadi kalau ini dari pohon-pohonan, wali khofi tulang paling keras itu.
wasuduri rijal, dan hati para laki-laki, maksudnya para penghafal Al-Quran. Sampai kemudian Zaid bin Sabit hatta wajibtu akhir suratil Taubah. Di akhir surah At-Taubah ini, ayat yang tadi kita baca yang berwarna putih itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu lam ajidha ma'ahadin ghairu. Beliau Zaid bin Sabit hanya menemukan satu lembaran yang kemudian itu dipegang oleh Abi Khuzaimah Al-Ansari. Hanya satu lembaran. Tetapi dalam hafalannya para sahabat ada. Semua sahabat hafal kalau itu ada surah atau bab akhirnya berbunyi seperti itu ayatnya. Tapi lembarannya cuma satu. Ini sebenarnya pintu masuk orientalis menyerang Islam melalui. Nah ini riwayatnya kan cuma satu orang. Kalau riwayat satu orang kan zoni. Bagaimana dikatakan Al-Quran itu jadi wahyu? Wahyu kalau itu zoni mungkin. Enggak, ini pasti. Ini qat'i. Kenapa? Yang zoni itu tulisannya memang satu. Tapi fakta hafalan para sahabat tidak bisa diragukan. Semuanya mengatakan ada ayat akhir surah Taubah bunyinya begitu. Baik, terus. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu pendebat dalam tanda petik yang terpengaruh oleh ajaran orientalis, jawabannya begitu. Di hati para sahabat semua memahami begitu, meskipun bisa saja. Enggak. Wahabi mau tuliskan Al-Maidah ayat tentang wudhu di Al-Maidah surah ayat berapa? Kalau Allahum aqwamu Taurata bukan Al-Maidah, bukan yang itu kan mau sholat ya? Apa? Siapa yang tahu berapa? Yang satu yang kemarin itu habis. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat 6 ya. Abi tulis di sini, uji coba kalian ya. Oh dulu gak ada harokatnya ya, gak ada titik ya. Kalau sekarang sudah ada titiknya, ada harokatnya mudah. Anzilu wujuhakum. Terus belajar singkat kata. Oh ya, arjulakum atau arjulikum. Nah, pernah dengar? Nah, itu. Dua-duanya benar. Your battery is low.